Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi hari Jumat 24 April 2020 dari Rote, Kupang, ND, dan Atambua. Ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya menyambut bulan Ramadan 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND pastikan semua bahan kebutuhan pokok di pasaran aman dan mencukupi. Widi Surmardin menurunkan laporannya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND Subhan Wanda kepada RRI Kamis 23 April 2020 mengatakan untuk menekan laju harga sembako di pasar, Disperindak Kabupaten ND bekerjasama dengan Bulog Subdivre ND melakukan operasi pasar di Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Morole, Kabupaten ND. Menyinggung masih terjadi kenaikan harga sembako di pasaran di Kabupaten ND, Kadisperindak Subhan Wanda menegaskan itu benar adanya. Untuk menekan tingginya lonjakan harga sembako, saat ini distributor sembako di ND tengah melakukan upaya mendatangkan sembako impor yang masuk melalui Makassar dan Surabaya. Diharapkan dalam waktu dekat ini sudah tiba di ND sehingga bisa menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Kabupaten ND bahkan kabupaten tetangga lainnya. Hal ini tentu sangat membantu sekali dalam menjamin ketersediaan sembako di pasaran di Kabupaten ND bahkan untuk kebutuhan Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Tinggal memang menjadi tugas kami untuk terus-menerus memantau di pasar untuk supaya tidak terjadinya adanya spekulan yang berusaha menaikkan harga ataupun apa. Tapi untuk ketersediaan sudah di akhir Maret kemarin kita lakukan sidak bersama dengan Satgas Pangan dari Polres, kemudian dari dinas-dinas terkait Satpol PP, dan ketersediaan di gudang itu cukup. Untuk menstabilkan harga sembako di pasaran di Kabupaten ND, lanjut Subhan Wanda, Disperindak ND terus melakukan pemantauan dan mengingatkan kepada para pengusaha agar tidak menaikkan harga sembako secara sepihak, tetap mengikuti arahan pemerintah. Ribuan tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur terkena dampak ekonomi dan sosial dari penyebaran virus corona, mulai dari di PHK permanen, pengurangan waktu kerja dan pengurangan gaji 50% serta dirumahkan. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Simon Sostenes. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan Naker Trans Nusa Tenggara Timur, Silvi RP Kujawang, membenarkan dalam kondisi pandemik virus corona saat ini ada banyak tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur yang terkena dampak ekonomi dari penyebaran virus corona. Data sementara yang dihimpun Posko Kop Naker Trans Nusa Tenggara Timur sampai Selasa 21 April 2020, yaitu sebanyak 5.441 orang dari 202 perusahaan di 16 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Silvi mengaku pendataan masih terus dilakukan oleh jajaran Naker Trans di kabupaten dan kota. Nah, saat ini kami terus mendata dan terus bergerak naik. Dan itu kita dapatkan data dari seluruh kabupaten kota. Sehingga kalau saat ini data tenaga kerja yang terdampak itu beda-beda kakak. Yang PHK permanen, kemudian ada yang pengurangan gaji 50%, kemudian ada yang dirumahkan, ya, kemudian ada yang pengurangan waktu kerja. Totally semuanya saat ini sampai dengan data kemarin di posko kami, itu saat ini datanya sejumlah 5.441. Menanggapi soal data tenaga kerja yang disampaikan anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Bu Celiu, mendorong Dinas Kopnaker Trans Nusa Tenggara Timur untuk proaktif untuk menghimpun data tersebut, termasuk soal data tenaga kerja yang pulang dari luar negeri, karena ada data yang berbeda antara pemerintah dan pihak swasta maupun LSM. Dinas ini harus punya, jangan kita hanya lempar ke kabupaten kota, tapi sebagai dinas yang berada di provinsi, saya mohon agar supaya punya data sementara. Katakanlah sudah ada beberapa kabupaten yang sampaikan, sehingga kalau kita tanya, ya katakanlah kita bisa memperoleh. Yang berikut ya mengenai tenaga kerja yang kembali, itu dia berjalan dengan ikut prosedur yang jelas atau benar, maka tentunya perusahaan tenaga kerja itu dia akan mendata. Harapan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur Muhammad Ansor yang menyarankan pemerintah perlu duduk bersama dengan stakeholder untuk bisa mendapatkan data yang akurat soal tenaga kerja yang berdampak dari pandemi COVID-19. Tadi Pak Yan sudah sampaikan, ada perbedaan data.
antara teman-teman dari LSM lain dan pemerintah. Saran saya kepada pemerintah, coba ini duduk bersama dengan stakeholder yang terkait dengan perusahaan tenaga kerja untuk kita samakan datanya agar supaya masuknya teman-teman tenaga kerja baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri yang berada di Jawa, Bali dan lain-lain itu terdata dengan baik. Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur Yunus Takandewa menegaskan tentang pentingnya pengawasan dari Dinas Kopnaker Trans terhadap perusahaan yang memperlakukan tenaga kerja dengan tidak manusiawi dalam kondisi pandemik ini. Konsolidasi data ini penting secara valid. Apa yang disampaikan oleh pemerintah tentunya satu pintu sehingga tidak menimbulkan kebingungan terhadap data-data pekerja kita yang terkena dampak PHK. Naker Trans perlu melakukan pengawasan, bahkan penindakan bagi perusahaan-perusahaan tenaga kerja yang memperlakukan tenaga kerja kita secara tidak manusiawi. Ini penting dilakukan penindakan khusus sekaligus menimbulkan efek jera bagi seluruh perusahaan tenaga kerja kita agar tidak mengambil tindakan-tindakan yang merugikan tenaga kerja kita, apalagi penelantaran terhadap mereka misalnya perempuan dan pekerja potensial. Menyinggung tentang tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Timur yang pulang, Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur Yunus Takandewa minta pemerintah untuk juga memberi perhatian termasuk pemeriksaan sesuai standar penanganan penyebaran virus corona. RI Kupang, Simon Sostenes melaporkan. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendao Yohanes Beok dikonfirmasi RRI melalui telepon mengatakan walaupun dalam pandemi virus corona dan menjelang memasuki bulan Ramadan tahun 2020, pantauan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendao hingga sepekan menjelang Ramadan kebutuhan pokok di pasaran masih ada dan harganya masih relatif normal, tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Hanya terjadi kenaikan pada gula pasir yang diakibatkan kelangkaan gula yang terjadi. Oleh karena itu, Dinas juga belum melaksanakan operasi pasar yang dikarenakan anggaran untuk operasi pasar yang belum ada. Dari provinsi juga masih kendala di stok gula belum ada. Makanya operasi pasar. Kalau saya lagi bahan pokok itu salah satunya gula itu penting. Beras, gula, minyak, terigu, toka, gitu. Nah, kalau Kota Rotendao sendiri, kita belum ada anggaran untuk itu operasi pasar. Jadi kita juga baru buat celaan untuk kenaikan untuk Mama Bupati toh. Sementara itu, pantauan RRI di beberapa pasar dan toko-toko yang menjual sembako untuk kebutuhan pokok masih stabil. Hanya ada terjadi kenaikan pada harga penjualan gula pasir kemasan dan timbang sekarang melampaui harga eceran yang tertinggi dengan harga gula pasir per kilogram mencapai 22 hingga 25 ribu rupiah. Informasi olahraga. Masyarakat olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, menyambut baik keputusan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo memutuskan menunda pelaksanaan PON ke-20 di Papua ke Oktober 2021. Informasi selengkapnya, Alotani menurunkan laporannya. Keputusan resmi Presiden Republik Indonesia menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional secara resmi disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainuddin Amali usai mengikuti rapat terbatas kabinet terkait penyelenggaraan PON ke-20 tahun 2020 di Papua yang berlangsung pada Kamis 23 April 2020. Sejumlah alasan terkuak antara lain penyelesaian pekerjaan fisik venue yang masih berlangsung mengalami hambatan karena COVID-19. Alasan lainnya adalah pelatihan kontingen dari seluruh KONI provinsi terkendala oleh COVID-19 dan saat ini melakukan latihan mandiri sehingga persiapan tidak maksimal, dampaknya prestasi tidak maksimal. Bapak Presiden memutuskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 dan Peparnas yang ke-16 yang sedianya akan dilakukan pada bulan Oktober tahun 2020 ditunda menjadi Oktober tahun 2021. Jadi keputusannya ditunda dan bulannya pun sudah ditetapkan. Pengurus PSSI Provinsi NTT Jimmy Webesianto selaku Ketua Tim Manajer Sepak Bola NTT ke-20 Papua melihat keputusan Presiden Jokowi tersebut sebagai alasan kemanusiaan di tengah merebaknya pandemi COVID-19 dan sekaligus merupakan peluang bagi tim PON NTT lebih lama waktunya mempersiapkan para atlet sebelum terjun ke PON, apalagi persiapan saat ini kurang maksimal karena atlet lebih banyak melakukan latihan mandiri di rumah saja. Saya kira bahwa
itu keputusan yang baik, yang tepat, sehingga bisa ada kepastian. Saya juga memberi apresiasi bahwa langsung ditetapkan dilaksanakan Oktober 2021. Dengan ada keputusan ini, saya kira ini baik untuk kita melakukan persiapan yang panjang, dan saya percaya bahwa ini peluang manfaat yang baik yang harus kita manfaatkan. Dengan ada penundaan ini, berarti kita akan melakukan persiapan lebih. Kita harapkan bahwa masalah pandemi COVID-19 ini bisa berakhir cepat di sisa waktu dalam tahun ini, dan kemudian tahun depan kita punya waktu untuk persiapan yang panjang. Sekretaris Pengprov Perkemi NTT George Hajau menilai penundaan PON 2020 ke 2021 merupakan keputusan kemanusiaan yang tepat sekaligus menjadi peluang mempersiapkan atlet lebih lama lagi. Saya kira untuk kepentingan kemanusiaan kita harus taat perintah. Kedua, ini juga momentum untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih sempurna. Jadi kemenangan yang belum ditentukan oleh waktu, kita persiapan lebih mantap lagi. Ketua KONI NTT Andre Kore berharap keputusan penundaan PON tidak mengurungkan semangat pengurus KONI. Pengurus cabang olahraga, pelatih dan atlet terus berlatih dan mempersiapkan diri untuk merebut prestasi pada multi-event 4 tahunan Pekan Olahraga Nasional di tanah air. RRI Kubang, Alotani melaporkan. Sebelum mengakhiri roti hari ini, kita mengikuti himbauan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Rotendao Haji Ahmad Koso SPD dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da fi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar sekalian yang berbahagia, saya atas nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rotendao menghimbau kepada kita sekalian mengawali Ramadan 1441 Hijriah. Kita berada dalam suasana yang sangat memprihatinkan. Kita berada dalam suasana yang mencekam oleh karena pandemi COVID-19. Namun saya berharap bahwa pandemi COVID-19 ini tidak menjadikan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh ketakutan. Tetapi mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu berupaya, berusaha semaksimal mungkin dalam bulan Ramadan ini. Kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengucap syukur. Kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu memperbaiki tatanan kehidupan kita. Kalau di bulan-bulan pada Ramadan tahun kemarin kita belum maksimal melakukan ibadah, insya Allah dalam kondisi yang memprihatinkan tahun ini kita mampu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Saya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rotendao, menghimbau kepada seluruh umat muslimin dan muslimat di Kabupaten Rotendao, marilah kita lakukan, kita nikmati Ramadan ini dengan penuh tafakkur kepada Allah. Kita lakukan puasa dengan semaksimal mungkin, namun tarawih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Tidak ada lagi buka puasa bersama, baik di lingkup pemerintah, baik di lingkup majelis taklim, baik di lingkup kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan. Tetapi marilah niat berbuka kita sedekahkan dan kita bagikan kepada kaum-kaum yang menderita karena akibat daripada pandemi COVID-19. Kita berikan yang terbaik. Niat ibadah kita sama pahalanya dengan kita melakukan berbuka bersama dengan saudara-saudara kita. Kalau memang ada keinginan untuk berbagi, antarlah kepada mereka. Jauhkan dari ada kerumunan-kerumunan dan biarkanlah kita
yang membawa kepada mereka sehingga mereka merasakan apa yang menjadi kebahagiaan kita di bulan Ramadan ini. Saya atas nama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rotendao menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga dengan penuh harapan Allah mengangkat virus-virus corona yang semakin bertebaran. Allah menjauhkan kita Kabupaten Rotendao dari virus ini, dan Allah memberikan perlindungan yang semakin tebal dalam kehidupan kita. Insya Allah kita dijauhkan dari bencana dan wabah ini. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan kita mampu menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1441 Hijriah dengan harapan seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita keluar dan kita mengakhiri Ramadan kita pada akhir tanggal 30 Ramadan nanti dalam keadaan fitrah laksana bayi yang baru lahir. Semoga Allah ridho dan meridai ibadah puasa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikianlah rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.